وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-ayat Sadaqallahul Adzim wa sadaqan nabiyul mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laulaka lama khalaqal abda. Wa qala aidan fi haditsil ukhra innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan fi haditsil ukhra man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran wa man shalla alayhi asran sallallahu alaihi mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan wa man shalla alfan haramallahu jasadi ala diran. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, jamaah setiap pengajian setiap malam Senin, semoga Allah berkahi karuniai rizki yang berkah halal dan banyak. Amin. Tapi barokah. Banyak tidak barokah percuma. Semoga Allah karuniai anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Amin. Semoga Allah karuniai jabatan, kedudukan, pangkat yang mulia. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan mudah-mudahan tercurah limpah pula kepada kita sekalian selaku umatnya, selaku pengikutnya yang selalu belajar taat dan takwa secara optimal dan secara maksimal, yang semua selalu berharap mendapatkan pertolongannya, yakni pertolongan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di seluruh pelosok penjuru dunia, di masjid-masjid, di langgar-langgar, di surau-surau, di madrasah sekolah, di istana negara, bahkan sekalipun saat-saat ini adalah sedang ramai-ramainya momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ramai sekali diperingati? Siapa sih Muhammad itu? Panutan umat yang banyakkah? Dan sejauh mana umat Islam mencintainya? Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah satu-satunya asma'nya, namanya yang selalu dikumandangkan, disanjungkan, diagungkan dan diselawatkan agar rahmat dan kasih sayang Allah selalu turun tercurah limpah kepadanya. Itu bukan hanya momentum Maulid saja. Jangan hanya di peringatan Maulid saja. Terbukti ramainya medsos, dunia maya, posting selamat memperingati Maulid dan seterusnya. Malah sesungguhnya mengingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
haruslah setiap waktu, setiap saat, bahkan nama tersebut disebut-sebut setiap detik. Bukan hanya oleh satu manusia umat Islam saja, bahkan jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta umat manusia setiap detik menyanjung-nyanjung asma-Nya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak percaya, mari kita hitung. Jika di Tanjung Pinang ini sholat maghrib pada pukul 18.15 menit, lalu kemudian bergeser ke Riau, bisa jadi 18.20 menit. Terus bergeser agak Sumateranya ke arah sana, bisa jadi waktu maghribnya adalah 18.25 menit. Dan seterusnya dan seterusnya. Pergeseran waktu, berbedalah waktu sholat. Dan di sholat itulah jutaan manusia. Di dalam rukun sholat ada yang namanya membaca sholat. Tetapi kita ingat kepada baginda Rasul, janganlah hanya pada waktu sholat saja. Baiknya di waktu-waktu yang lain, di momen-momen yang lain pun kita berselawat kepadanya. Kenapa demikian? Karena itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56, yang bunyinya, Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Malaikat yang mana? Malaikat abror. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah, kalau diperintahkan untuk bersujud, sujud saja sampai hari kiamat. Kalau Allah menciptakan malaikat untuk bertasbih, tasbih saja sampai kiamat. Dan jika Allah memerintahkan kepada malaikat, bukan jika, memang kewajiban Allah memerintahkan kepada malaikat, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka malaikat itu bersolawat terus sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah menyerukan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kalimatnya kalimat wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu bil amar, al aslu bil amri lil wujud, itu perintah, amar, wajib. Makanya di dalam sholat salah satu rukunnya adalah membaca sholawat. Tetapi membaca sholawat jangan hanya tok melulu ketika kita sholat. Berbanyak sholawat di momen-momen majelis zikir, majelis sholawat, majelis perayaan Maulid Rajab, majelis belajar, dan seterusnya berbanyak sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, bersolawatlah alaihi wa taslimu taslima, agar kalian mendapat curah limpahan kasih sayangnya Allah yang dipercikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Di dalam hadis qudsi itu Pak, hadis firman Allah yang langsung diutarakan oleh baginda Rasul, itu namanya hadis qudsi. Laulaka lama khalaqtul arda, tidak semata-mata aku ciptakan bumi, langit dan seluruh isinya alam jagat raya ini karena akan diciptakannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasilahnya bumi, langit dan seluruh isinya diciptakan itu karena Allah akan ciptakan jasadnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, memang Nabi Adam adalah Nabi urutan yang pertama. Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Isa urutan yang kedua, empat yang wajib diketahui. Tetapi sesungguhnya ruh dan asma'nya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ribuan juta tahun diciptakan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Subhanallah. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi Adam alaihissalam
menikah dengan Siti Hawa tidak langsung gampang menikah begitu saja. Allah memerintahkan, wahai Adam, jika engkau ingin menikahi Hawa, maka bayarlah mas kawinnya. Wahai Rabb, apa sesungguhnya mas kawin yang akan aku bayarkan untuk menyuntik dan menikahi sehingga sahnya Siti Hawa menjadi istriku? Wahai Jibril, ajarkan Adam alaihissalam untuk berselawat kepada kekasihku. Wahai Rabb, siapa gerangan yang harus kami sholawati? Kata Jibril, ikutilah, tuntunlah ajaran bahwa ini adalah maharnya, yaitu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah maharnya atau mas kawinnya Adam menikahi Siti Hawa. Bukan dengan emas, bukan dengan unta, bukan dengan berlian, tapi dengan kemuliaan, karena itu lebih dari segala-galanya. Kayak passwordnya lah ibaratnya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah passwordnya surga. Karena sahnya nikahnya Adam dengan Siti Hawa adalah dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kemudian betapa banyak tokoh-tokoh yang tenar, tokoh-tokoh yang ternama dan populer, seperti orang yang bisa hinggap ke bulan. Siapa namanya? Neil Armstrong. Seperti orang yang bisa menciptakan listrik, Thomas Alva Edison. Itu namanya terkenal dalam sejarah, dibukukan dalam literasi, bahkan punya hak cipta yang luar biasa dan dikenal oleh miliaran orang. Tetapi apakah ia disebut tiap jam, tiap detik? Tidak. Beda halnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang konon katanya umat Islam sebanyak 2 miliar di dunia ini. Kalau 2 miliar itu waktu sholatnya 24 jam berbeda-beda, maka dalam 1 jam itu kurang lebih 180 juta jiwa menyebut asma'nya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian 1 jam dibagi 60 menit, berarti 1 menit kurang lebih 33 juta orang menyebut asma Nabi Muhammad. 1 detik kurang lebih 500.000 manusia umat Islam menyebut asmanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa. Karena itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tradisi kebiasaan para malaikat Abraham yang menyebutkan sholawat tanpa henti, tiada henti, bukan hanya tiap jam tetapi tiap detik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lalu seberapa hebat sih hikmahnya kita membaca sholawat itu? Atau apa saja sih rahasia-rahasia sholawat kalau kita baca? Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak hadirin sekalian, dikisahkan bahwa di padang mahsyar kelak nanti itu, di mana pada masa yang sudah tidak ada tendeng alih-alihnya, yang sudah tidak ada rimbunan pepohonan apapun, padang yang teramat sangat luas, tidak ada batas tamannya, matahari hanya panasnya, matahari sampai panasnya 7 kali lipat, bahkan seperti matahari berjajar hanya 1 depa jaraknya, berarti panasnya luar biasa. Umat manusia pada waktu itu lari ke sana kemari, berjalan keras ke sana kemari, ingin mencari pertolongan. Seorang anak mendatangi ayahnya, ayahnya tidak bisa membantu kamu nak, karena kami belum tentu selamat. Seorang istri mencari suaminya, ingin minta perlindungan suaminya, suami pun menjawab, mohon maaf kami pun belum tentu bisa selamat. Seorang murid minta pertolongan gurunya, juga demikian, dan seterusnya sampai hilir mudiknya
keringatan dan keringatnya yang bau kecut, bau busuk sampai sedada, seleher bahkan bisa tenggelam. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW dengan perahunya beserta umatnya tatkala melihat si bulan sedang berenang tenggelam di lautan keringat yang bau kecut dan bau busuk, melihatlah si bulan walau dia pernah sekali ikut di dalam majelis sholawat nariyah misalnya. Lalu kemudian Rasulullah melihatnya, wahai bulan, kenapa kau tenggelam dalam lautan keringat? Karena kami terlalu banyak dosa dan kami tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun, wahai Rasulullah. Ta'al ummati, kesini umatku, karena kau telah ikut dalam majelis sholawat walaupun hanya satu kali. Itulah yang dinamakan dengan sahabatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang selalu mendawamkan sholat. Oleh karenanya, ayo kita meriahkan majelis sholat. Ayo kita perbanyak zikiran sholat. Karena jenis dan macamnya sholawat banyak. Ada sholawat nariyah untuk mentokcetkan rezeki ekonomi. Ada sholawat tindil qulub untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Ada sholawat badan untuk memberi penyemangat orang-orang yang sedang berjuang untuk bisa saja santri belajar agar hilang dari kebodohannya, dan seterusnya. Itu hikmah sholawat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Nasa'i di dalam kitab Kutubus Sittah, ada 10 hikmah sholawat. Kalau kita terbiasa mendawamkannya atau terbiasa melanggengkannya, entah itu setelah sholat, entah itu ketika malam, entah itu ketika setelah duha, dan seterusnya. 10 hikmah sholawat itu apa saja? Biar terang nih, biar gamblang nih. Jangan sampai salah paham sholawat itu bid'ah, waduh, udah sesat sekali tuh. Padahal Allah saja menganjurkan kan, malah ini dikatakan bid'ah. Nauzubillah ini dzalik. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Nasa'i dalam kitab Kutubus Sittah, hadisnya begini: Man shalla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asram. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita selawat sekali saja, selawat itu maknanya rahmat dan kasih sayang. Allah akan curahkan kasih sayangnya kepada siapa yang berselawat 1 kali itu 10 kali balasannya. Tidak balik-balik, 1 dibalas 10. Seperti apa kalimat sholawat? Yang paling pendek, sallallahu alaihi. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya banyak nama sholawat tersebut. Lebih banyak, lebih tokcer, lebih banyak, lebih hebat. Paling tidak, yang paling abdul, yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 1 kali berselawat kepada baginda Rasul. Semoga Allah menurunkan kasih sayangnya kepada baginda Rasul, maka Allah berselawat kepada si hamba tersebut 10 kali. Subhanallah. Lalu kemudian lanjutan hadis itu, wa shalawatin wa hudas anhu asra, dan akan dihapuskan kesalahannya 10 kali kesalahan. Salah ketika berbicara, salah ketika mengarahkan, nunjukin orang, salah ketika mendidik istri, anak, dan seterusnya kesalahan-kesalahan yang lainnya Allah akan hapuskan. Wa khati'at wa rafi'at lahu asran darajatin, dan Allah akan angkat 10 derajat
Darajat itu bukan artinya makan, ya. Derajat. Ketika satu kali baca sholawat, 10 kali dihapus kesalahan, dan 10 kali Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu Nabi Muhammad Lalu 10 hikmah sholawat itu yang tertuang dalam kutub Sittah yang dijabarkan oleh Ibnu An-Nasai, Imam An-Nasai. Yang pertama, orang yang biasa membaca sholawat akan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah beda dengan orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Rahmat maknanya kasih sayang. Kalau orang yang dikasihi, kalau orang yang disayangi, kira-kira hidupnya belangsang ke? Enggak. Kalau orang yang dicintai, kalau orang yang dimahabai oleh Tuhannya, oleh Allah, kira-kira hidupnya sengsara? Enggak. Insya Allah hidupnya senang. Insya Allah hidupnya gak bakal kekurangan, berkah, cukup. Insya Allah. Itu orang yang dikasihi dan dirahmati serta disayangi oleh Allah. Wasilah dengan kita bersolat. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, orang yang selalu berselawat akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu apa? Pertolongan, bantuan. Lalu apakah syafaat itu berlaku hanya di akhirat saja? Tidak. Hikmah wasilah bersolawat di dunia pun bisa tokcer, bisa manjur. Insya Allah, yakinlah. Seperti itu. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah curah limpahkan kasih sayangnya 10 kali. Ini hadis juga nih. Sahih. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah curah limpahkan kasih sayangnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah curah limpahkan kasih sayangnya 1000 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, akan Allah haramkan jasadnya di sebuah api neraka. Masya Allah, luar biasa hebatnya berselawat ini. Makanya cerita tadi itu, orang cuma sekali berselawat terus jadi pada masyarakat tenggelam di lautan keringat yang bau kecut, bau busuk. Tapi ketika baginda Rasul berlayar melewati orang-orang yang celaka yang tenggelam, lalu ada cahaya sholawat di mukanya. Wah, ta'ala mati, kemarilah kau. Akhirnya diselamatkan oleh siapa? Oleh baginda Rasul dengan syafaatnya. Ada cerita juga di alam mizan. Alam mizan itu alam pertimbangan, Pak Bu. Alam ditimbang, di mana amal baik dari pahala kebaikannya yang akan memberatkan masuk ke dalam surga Allah, lalu amal buruk ditimbang yang akan memberatkan masuk ke dalam neraka. Itu namanya alam mizan. Ketika 99% amal baiknya yang dia dapat, lalu kemudian ditimbang amal buruknya 100% yang dia dapat, kira-kira berapa apa? Berat amal buruk. Beda berapa? Beda 1000 gram atau beda 10 on, beda 1 kilo. Jomplang nggak kira-kira? Jomplang, walaupun beda 1 kilo.
Lalu ketika masa hidupnya dia pernah ikut bersolawat, maka ketika mau jomplang masuk ke dalam jurang neraka, lalu baginda Muhammad, wahai umatku, engkau dulu pernah bersolawat untukku, maka sabuk ini akan aku hadiahkan kepadamu. Lalu sabuk itu memberatkan timbangan amal pahala baiknya yang 99 kg, malah bukan hanya menjadi 100 kg, jadi ribuan kilogram beratlah masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Betapa hebatnya hikmah berselawat. Kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasul. Bapak Ibu, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling hebat, manusia yang paling suci, manusia yang paling bersih, manusia yang agung. Tidak ada satu manusia yang lain pun yang bisa menandingi kebersihannya, kehebatannya, keagungannya, kemuliaannya, kesuciannya, dan seterusnya. Itu namanya manusia sempurna, full set, omong kosong. Kalau ada orang bilang mana ada di dunia yang sempurna, gak ngerti dia. Ada satu manusia dalam sejarah hidup manusia yang sempurna, adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyaru lakal basyaru, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manusia nanging ora kaya manusia biasa. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, tapi orang kaya tidak sama seperti manusia biasa pada bumi. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti akan diceritakan di dalam kitab syarah Syekh Nawawi Al-Badar. Hikmah yang ketiga itu mengikuti tradisi malaikat abror yang selalu berselawat tiap detik bahkan. Karena tadi Allah langsung inna Allah wa malaikatahu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan suci orang yang berselawat itu seperti sucinya malaikat yang selalu melanggakan dan mentradisikan sholat. Lalu yang ketiga, orang yang berselawat itu akan dipenuhi hajat, harapan dan asyaknya serta cita-citanya. Itu yang berselawat. Jadi nggak bakal kekurangan. Punya hajat ini minta sama Allah, wasilahnya baginda Rasul, insya Allah berkabul. Insya Allah, yakinlah. Itu yang kedua. Lalu yang kelima, hikmah kita sering bersolawat itu tenang batinnya, tenang jiwanya, basah lisannya dengan kalimat-kalimat sholawat. Orang hidupnya tidak guru-gusu, tidak berkusunu, tidak mudah ini, tidak berente lah. Kalau gasing itu kan anteng, tenteram, jong-jong, jiwanya beraura, kalem gitu. Itu orang yang sering tidak bertaktak, petenteng gitu. Itu orang yang sering bersolat. Lalu yang karena orang yang sering berselawat itu Allah akan hindarkan dari api neraka. Insya Allah. Ya tadi hadisnya. Man sholla alaiya arba haramallahu jasadihi ala nar. Orang yang melakukan sholawat 1000 kali, Allah akan haramkan jasadnya di situ api neraka. Seberapa banyak? 1000? Enggak lah, mampu. Setiap habis sholat, apalagi 100 ya, cetek dapat 5 menit ya. Sallallahu alaihi wasallam. Lain 2 menit lah yang 100, yang 100. Kalau nggak kuat tiap hari, ya paling tidak 100 kali. Atau dawam, karena setiap sholat itu 10 kali sholawat Nabi,
setelah sholawat Nariyah 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Lalu kemudian yang ketujuh, orang yang sering mendawamkan sholawat itu akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, orang yang sering berselawat itu punya aura, punya kesehatan yang jelas, karena lahiriahnya, karena jantungnya selalu diolah dengan denyut-denyut sholawat, bukan denyut-denyut amarah. Kalau denyut-denyut amarah itu cepat jantungan. Astagfirullah. Ya, tapi dengan denyut-denyut sholawat, sirkulasi darah menjadi normal, makanan ruh menjadi sehat, dan seterusnya. Beda auranya orang sering berselawat. Makanya dawamkan sholat. Serta yang ke-10 akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang tidak ingin disalam dengan Allah? Bahagianya dan senangnya konon katanya di dalam kitab kita, di akhirat kelak, di surga kelak itu bertemu dengan Allah. Kalau pahala derajat tinggal tinggi itu dipertemukan pada hari Jumat. Satu kali saja dalam seminggu, subhanallah, luar biasa. Tetapi tergantung amalan kita. Makanya berbanyak sholawat di alam dunia ini agar bisa bertemu dengan Allah. Kalau di akhirat kelak mampu bisa dengan amalannya. Kalau di dunia tidak bisa. Jangankan kita, nabi-nabi saja, hanya beberapa nabi saja yang bisa bertemu dengan Allah, terutama Nabi Muhammad. Ketika Mi'raj yang ke langit ke-7 di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul mendapatkan salam dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, wahai keselamatan bagimu kekasih, Nabi yang agung dan rahmat serta kasih sayang, semoga selalu limpah kepadamu. Itu salam dari Allah. Lalu apakah baginda Rasul menjawab salamnya Allah? Waalaikumsalam. Tidak. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu baginda Rasul menjawabnya, dan keselamatan buat kami ya Roh beserta umat-umat kami. Itu hebatnya baginda Rasul. Sudah dikasih salam Allah yang akan menyelamatkan dianya, tetapi baginda Rasul akan selalu dekat kepada, ingat kepada umatnya. Wa ala ibadillahi sholihin. Umatnya yang mana dulu? Mudah-mudahan yang sering ikut pengajian, amin. Mudah-mudahan yang sering ikut berselawat, amin. Selawat mana ya paling tidak kalau ada jadi kita selawat Nariyah ya selawat Nariyah, kan gitu Pak ya. Insya Allah, wallahu a'lam. Itu hikmah kita membaca sholat. Jam berapa Ustaz? Jam 15. 4 menit lagi. Jadi itulah, karena ini sekiranya kalau memperingati begini masih banyak, tapi gak apa-apa, itu aja lah ya hikmahnya sholat. Kenapa sih baginda Rasul harus diselamati? Itu bukan manusia biasa. Di dalam kitab Syarah Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Baghdadi, Bidayatul Hidayah, ada 10 kehebatan baginda Rasul. Lam yatalim qatu ta'amu lakuna bada wa matasya'a aslan fi mada jamali. Kanjeng Nabi itu pernah dipenjima dirukna, kanjeng Nabi itu pernah mentok salah wasirukna. Baginda Nabi Muhammad itu tidak pernah ngimpi jima. Jima itu pas kalau kita bangun berarti kita punya hadas besar.
Kalau baginda Nabi jima ya jima, tapi yang real. Kalau orang mimpi itu orang yang ada terbuai dalam ayat. Sementara baginda Rasul itu hidupnya dalam realitas kenyataan. Jadi baginda Nabi tidak pernah mimpi jima selama sepanjang hidupnya. Yang namanya mimpi jima itu berarti punya hadas besar. Hadas itu kok kotor. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Karena manusia suci, mana mungkin akan bermimpi jima. Kalau jima dia baginda Rasul sudah manusia. Kanjeng Nabi itu pernah nonton dina salawas sirutna. Baginda Rasul pun tidak pernah, nggak pernah. Terus cendawa atau menguap, dia pernah. Kenapa? Orang yang nonton merasakan kenyang, betul kan? Apakah baginda Rasul pernah merasakan kenyang? Maka jadi ajarannya jika engkau makan ketika lapar, tetapi jangan sampai kenyang. Itu ajarannya. Jadi baginda Rasul tidak pernah nonton. Nonton itu manusia ada batasannya. Kanjeng Nabi tidak ada batasan. Hebat kan? Dan kanjeng Nabi tidak pernah menguap. Menguap hulai membahasakan dirinya. Orang yang menguap itu tandanya ngantuk, tandanya capek, tandanya ingin tidur. Baginda Rasul tidak pernah mengantuk. Karena tidak pernah ditemukan dalam salah satu hadis pun baginda Rasul sudah mengantuk. Ada nggak Rasul sampai baca hadis? Nggak ketemu kan? Karena manusia yang suci, manusia yang hebat tidak pernah mengantuk, tidak pernah menguap. Orang yang menguap tandanya capek, tandanya lemah. Baginda Rasul orang yang tidak pernah capek dan tidak pernah lemah. Itulah hebatnya. Waktunya habis. Masih banyak ini Pak. Hebatnya baginda Rasul, kenapa kita bisa waktu? Asik kalau aja seperti ini. Tapi gak apa-apa lah, hanya 6-7 orang yang bayar ngaji, maka kita jalan aja terus. Karena saya ngaji itu Pak, kadang 5 orang. Dan acara maulid kadang 50 orang. Ada juga yang 500 orang. Gak apa-apa. Itu variasi hidup namanya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.